Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik, dan yang menyenangkan. Mempunyai usaha, mempunyai penghasilan, tapi tidak menambah pusing pikiran. Kalau kita mempunyai usaha dan mempunyai penghasilan, tapi membuat tambah pusing, kita harus introspeksi diri. Kenapa kok malah pusing? Penghasilan bertambah kok malah pusing? Perlu dievaluasi, perlu tata ulang, teman-teman. Saya siang ini berada di kota Tikung, Lamongan, mengunjungi toko yang saya bimbing insya Allah 11 bulan yang lalu. 11 bulan yang lalu saya bimbing. Nah, ini saya mumpung mengerjakan proyek bimbingan di kota Lamongan, sekaligus saya saya kunjungi dan saya lihat perkembangannya, teman-teman. Saya kalau membimbing seperti itu, ada datang setelah saya bimbing 2 bulan, 3 bulan, biasanya saya tanya. Kalau memang ada waktu, kadang-kadang saya kunjungi, saya tanyakan perkembangannya bagaimana, yang kurang nyaman yang mana, seperti itu, teman-teman. Lah, toko ini pemiliknya namanya Mas Dedi, ya, ada di Tikung, Lamongan. Ada video saya yang 11 bulan yang lalu, kira-kira bulan Desember, insya Allah bulan Desember. Tapi kemarin nggak sampai ke belakang-belakang sini, yang depan saja yang saya video. Ini tokonya seperti ini, gambarannya seperti ini saja, teman-teman. Gambarannya, ini gudangnya keramik, ini gudangnya besi, ini juga gudang keramik, ini pemiliknya, ini rumahnya. Assalamualaikum. Cek tak review nih ke wabah toko nih, wah biar arek itu. Sama Mas Danang, Mas ini ya. Ini gudang-gudangnya, teman-teman. Gudang keramik, gudang PVC, gudang genteng. Yang banyak ini keramiknya ini. Sama seperti miliknya Mas Anas, Tumbuh Subur. Luasnya berapa? Waduh, nggak ngitung saya. Gak melok duwe boleh kata hitung. Nah, yang penting saya kesini itu memastikan saja bahwa toko yang saya bimbing itu alhamdulillah bisa lebih nyaman daripada yang kemarin. Kalau ngomong laris itu urusannya sendiri-sendiri. Kalau nyaman insya Allah saya kalau yang saya bimbing rata-rata insya Allah nyaman. Karena apa? Karena ditata. Toko ini kemarin rungsep, teman-teman, rungsep, amburadul. Setelah itu nggak tertata banget. Bayangkan barang sebanyak ini ditumpuk, nggak karu-karuan. Lampunya pun ini, yang tolong di lampu. Oke. Kawan duripaken. Enten alamun. Mbak, lampunya ini di, Mbak. Petani, Mbak. Petani, Mbak. Sakalari, Mbak. Nah, ini pekerjaannya karyawan kalau longgar. Lah, ini tulinan paku. Nah, kalau nggak ada kiriman seperti ini, teman-teman. Jadi masih karyawan itu kalau nggak ada kiriman terus nganggur, tulinan HP, kelesetan, ditelok jaragan ya sungkan. Nah, yang ini kan ambek nyantai, ambek rokokan, terus bungkusi kacang, bungkusi pakau. Orang kan jaluk jaragane. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini jadi
Jadi nggak sampai ada karyawan itu nganggur. Karyawan itu sama saja sungkan, sebenarnya itu sungkan teman-teman. Kalau memang nggak ada pekerjaan terus duduk terus tiduran itu sebenarnya juga sungkan, jenuh juga sungkan kalau nggak ada kiriman. Tapi kalau si pemiliknya nggak memerintah apapun, yo terus mari ngono kate lapo, dicanda yo nek gak salah. Nah, itu seperti itu. Ini kemarin waktu di review video saya yang 100% itu ini masih kosong teman-teman, masih kosong banget belakang ini. Sekarang sudah penuh. Stok berapa sekarang Mbak persediaan? Nilainya? Iya, nilainya total persediaan. Tuh, sombong saya iki mekuwitin delok nang HP tok ero pisan. Total persediaannya berapa Mbak Binti? 3 M lebih. 3 M lebih. Ngono biyen sampean tak takoni piro? Mas Dedi, sama dulu tak tanyai piro Mas Dedi? Paling ngenten pinten Pak, 650 ae. 3 M lebih, alhamdulillah. Aja rame-rame to, nyari krungu wong. Tapi anu kabeh Mbak ya. Total ya, sak keramik, sak anu iso masuk ke kabeh. Ada yang belum masuk? Hampir semua. Hampir semua masuk ya. Tapi nek koyo les-les iku koyo gak masuk koyo ya. Gak iso ngitung sampean. Apa ngarani kuku macan, kukune. Iya. Kira-kira. Nah, dikira-kira. Cek, mari ngono sama tak wawancarai. Nah, ini. Seperti ini teman-teman. Bagaimana nyamannya nanti saya ingin ngomong sama pemiliknya. Sebelum ditata itu bagaimana? Setelah ditata itu bagaimana? Apakah mengeluarkan uang waktu piro Mas Dedi? Sama Mas Dedi? Mbak Binti, 50 ya? 50 lebih didik. 50 itu apa namanya itu sesuai dengan apa yang diterima apa tidak. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi kita mengeluarkan biaya, kita mengeluarkan dana, itu kalau nggak sesuai dengan harapan, ya sia-sia. Nah, ini habisnya itu kemarin itu Mbak Binti sama Mas Dedi ini kira-kira antara 60 jutaan. Nah, 60 jutaan lah, 60 jutaan. Tapi dari 60 juta kenyamanannya itu lebih dari yang dibayangkan. Seperti ini. Saya lihat video nih. Aku kepingin ngomong sama Mas Dedi sama Mbak Binti nih. Ini teman-teman. Loh, seperti ini sudah kelihatan kan, kelihatan ciamik toh. Kelihatan ini kalau memang anak sing anu perlu di display mana Pak. Dikata triplek lah lho, triplek sing kan display. Ya. Ya wis. Ayo gini ambek atau kau ngarep Andi, kau ngarep cek ketok toko ndi, tapi masuk ngene ya ketok api san teko mburi aja teko mburi. Kau ngarep Mas Dedi. Depan sini Mas Dedi. Ini. Iya lah, wong loro sing duwe wong loro kok. Ini. Andi, kan Andi. Kene Andi, ayo Andi. Ini teman-teman, saya ingin mendengarkan testimoninya Mbak Binti sama Mas Dedi. Iso ide Andi, kata Andi, api ya. Mbak Binti sama Mas Dedi wis tak takoni karo sing duwe wong loro kan ya. Gimana rasanya dibimbing DPA, dibimbing Danis Putra Arsitek. Sebelumnya Mas Dedi bagaimana ngerasakno toko waktu itu yang di sana ya. Terus setelah itu Mas Dedi ke tempat saya, terus minta dibimbing, minta ditatakan. Sekarang sudah tertata. Bagaimana rasanya? Melihat keuangan bagaimana, melihat penghasilan bagaimana, melihat stok barang bagaimana. Salah siji sing ngomong nek Mas Dedi kaya aneh kaan. Ngomong apa adanya saja Mbak Binti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini dikunjungi lagi Abah. Gini Mbak. Ayo Mbak. Kurang deket ya Mas. Ini. Sini Mas, ini anu tok ngilang ae kok. Awal mulai pengerjaan itu sekitar 11 bulan yang lalu. Bulan Januari ya Pak? Bulan Januari Pak? Desember ya? Januari. Saya pindah ke sini Januari kok. Januari pun itu udah pertengahan kayaknya. Ya pertengahan. Awal-awal waktu bulan Januari kan masih ribet ya Pak ya, soalnya kan banyak barang yang belum ke input. Nah, berjalannya waktu
Februari, Maret itu udah mulai tertata. 3 bulan bos, biasanya 3 bulan. Ya, 3 bulan udah mulai tertata. Cuman masih banyak HPP yang nggak bener, ya lupa lah. Jadi kita tuh ngisinya awur, asal-asalan. Jadi profit itu jadi ya belum yang real kan Bang ya. Soalnya kan HPP nggak inget. Terus kesininya kan kulaan baru ya itu kan jadi tahu kan, oh ternyata HPP-nya segini ya gitu. Jadinya kita edit lagi. Nah, sekarang udah mulai bulan keempat itu udah benar-benar merasakan nyaman nih gitu kan, ya nyaman. Sempat awal-awal itu sering konsul ke Mas Danang, Mas Andi gitu kan. Terus kesininya udah mulai ngerti, oh sistem tuh gini toh gitu kan. Ini yang Mas Ajik juga udah mulai paham. Karyawan meskipun yang penting bisa baca. Ya, iya Pak. Terus jadi ya sekarang udah di tahap nyaman, Bah. Dan alhamdulillah yang benar-benar berjalan gitu. Nggak yang mandek di tengah jalan gitu loh. Soalnya kan saya sendiri yang pegang dan saya kan maksudnya telaten gitu orangnya kan. Dan itu emang nggak disiplin, dan itu karena emang benar-benar keinginan saya kan dari awal. Saya pengen bentuk toko ini bagus, modern ya, modern, bukan yang toko bangunan konvensional yang rata-rata orang kan iso ta toko bangunan itu bisa jadi modern ya, rata-rata kan gitu. Pasti kan masih mikirnya kan susah wong. Tapi seandainya Mbak Binti, seandainya waktu itu nggak ada yang membimbing, kira-kira? Ya mungkin masih ini terus ada pikiran gini waktu itu, kemana ya beli, sampai ada pikiran beli program gitu kan nanti. Soalnya kan kakak juga kan udah mulai ya yang di Paciran pakai program bimbing orang gitu. Tapi kok kayaknya itu tetap setelah kita ini pakai, mereka yang kakak itu malah justru gini, kok enak, gunamu kok enak, kok iso gitu loh. Maksudnya di mana-mana, dimanapun kok enak iki, nah gitu. Tapi kan udah terlanjur beli tadi, programnya juga mahal kan Mbak gitu kan. Terus tak bilang ini loh simple, kita tuh cuman kayak langganan tiap bulan bayar segini gitu kan. Maksudnya worth it lah, apa yang kita bayarkan tiap bulan dengan yang kita dapat gitu kan. Tiap bulannya kita bisa loh lihat berapa sih income kita, berapa sih profit margin kita itu yang ini misalnya dikurang. Ini kan bisa lihat gitu loh Mbak kita. Oh, yang selama ini kita buka toko bangunan itu enggak pernah tahu gitu. Taunya pokoknya oleh. Terus maksudnya kita itu nambah barang terus, nambah bangunan berarti nggak rugi. Taunya kan gitu kan, tapi nggak pernah tahu secara pasti ya. Makanya saya tuh sampai bilang kan ke Mas Dedi, ya aku tuh dulu itu kerjanya itu loh sebagai akunting, sebelum nikah harus sampeanku kerja sebagai akunting. Aku tuh bener-bener detail masalah pembukuan. Lah sekarang punya usaha sendiri, nggak bisa marah. Punya usaha sendiri kok malah nggak ada pembukuannya gitu. Kayaknya sepanjang itu tuh pikir gitu loh Pak saya tuh, kok ya Allah duwe usaha dewe kok tambah nggak ono pembukuannya. Terus setelah itu gitu. Lihat toko mejanya koyok kandang PT. Teman, jadi ini real, maksudnya bukan yang karena ada abah terus tak api-api, bukan. Karena saya yang merasakan sendiri gitu, saya merasakan langsung. Bedanya sebelum ditata sama sekarang itu ya beda jauh, Bah. Beda jauh ya. Sekarang antara kan, bumi dan langit. Baiknya sama iman sumur. Ya dulu itu nyari barang itu gimana yo gitu kan, sampai bingung. Mas Dedi ngeter anak di telepon. Sekarang udah cukup sama Mas Azik, wis nggak bingung, udah tahu langsung harganya segini. Paling kalau ada orang nawar kan kita lihat HPP-nya kan, kalau masih bisa masuk ya nggak apa-apa gitu kan. Barang-barang udah tahu di sini, yang lebih hafal Mas Ajik ini, lebih hafal bangunan kecil-kecil. Nota nggak pernah keliru. Saya di sini namanya nota itu tulisannya Mas Didi sama tulisan Mbak Binti itu. Sing maca ku gak iso. Tuku amplas dikai asbes. Ya, kata enggak. Iya. Tuku amplas 3 meter, ditutup jokono asbes 3 lembar. Soalnya kan sekarang kan udah ya manual, sekarang kan udah rapi lah. Terus kayak barang-barang juga ketahuan, mana sih yang habis gitu kan, lihat di stok gitu, ini yang mulai harus kulaan gitu kan, ini yang mulai habis, stok minimalnya berapa gitu kan, yang dulu itu meraba-raba, ya pira yo, kayaanku itu pira, sekarang udah tahu, oh ternyata segitu dah.
Jadi lebih banyak aku hilang ya, ingat saya itu waktu itu Mas Dedi saya kesini disuruh survei. Pak Jomati sama survei dulu biar tahu keadaannya, saya survei. Mas Dedi di sini saya tanya, Mas Dedi kira-kira apa namanya itu aset di toko ini jumlahnya berapa? Kira-kira ya Pak ya, kira-kira paling 700 Pak. Sampai tolong ngatur ya Pak. Kalau saya mengatakan ini lebih dari 1 M. Pokoknya lebih dari 1 M lah saya bilang gitu. Karena apa, saya ke belakang terus di dalam ini jeruk tok ya Mas Dedi ya Mas Dedi. Dalam tok ini lebih dari 600. Enggak mungkin lah Pak, enggak mungkin lah katanya seperti itu. Karena dia sendiri nggak merasakan dan nggak tahu jumlahnya, pokoknya tambah. PVC ku jumlahi piro yo gak ero, keramik jenis iki jumlahi piro nggak tahu kan waktu itu. Jadi kadang-kadang ada barang udah habis kulaan lupa naruhnya. Ya kayak kemarin kasusnya ternyata numpuk. Shower. Ternyata banyak. Ono tuku di warung kamu. Saya bingung nyari. Barang ditoto telung koli, telung dus, tumpuannya. Kenapa? Karena dusnya bisu. Iya. Dusnya apa itu karo pokoknya. Nggak bisa dipanggil ya Pak ya? Iya. Nah kalau seperti ini, kayak laci ini, lacinya sendiri kan sudah bicara. Oh itu tutupe polos, tutupe ini, paku, mata geraji. Semuanya bisa, ini bukan jangan dianggap tulisan ini tulisan biasa loh. Tulisan ini bicara ini. Tulisannya itu bisa bicara sendiri. Saya di sini udah ngacung. Ini tempatnya mata bor lah. Mata bor kecil ya tempatnya segini. Nanti ya kan dulu aja loh, entek wae njaluk tambahi lagi. Ya seperti ini. Untuk yang ukuran-ukuran kecil belum dipenuhi. Jadi bener-bener alhamdulillah saya membantu itu manfaat menurut Mas Dedi dan Mbak Binti. Alhamdulillah. Jadi meskipun mengeluarkan uang dengan jumlahnya segitu, tapi manfaatnya lebih dari itu. Makanya jangka panjang sih Pak. Jangka panjang juga, seandainya Mbak Binti, seandainya ini nanti diturunkan ke anak juga nggak bingung. Nggak terlalu banyak. Lain dengan yang ini yang mau saya tangani ini, yang di Paciran. Ya Paciran itu juga seperti itu, si ibunya itu main di garmen, jalan lancar. Bapaknya main di toko bahan bangunan, tapi sendiri-sendiri. Terus nggak tersistem, nggak ditata. Ya sudah begitu bapaknya meninggal dunia, putus nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali, karena usahanya sendiri-sendiri. Iya, soalnya ibunya juga nggak tahu. Anaknya juga seperti itu kemarin. Kamu disuruh, anaknya sudah S2, disuruh melanjutkan. Nggak tahu asalnya. Nggak tahu ini jenis barang apa, nilainya berapa, jualnya berapa. Kadang kan kayak gitu kan, maksudnya pengalaman di lapangan itu kan beda sama yang di bangku kuliah. Masuk S2 kalau nggak ada pengalaman pengalaman itu makanya saya mengatakan pengalaman itu guru terbaik ya. Satu kali kerja, satu kali berpengalaman lebih baik dari 1000 kali teori. Iya benar. Saya setuju ya. Alhamdulillah saya disambut dengan mesra. Berarti Mas Dedi sama Mbak Binti kan puas dengan pelayanannya DPA. Alhamdulillah. Berarti Mbak Binti sama Mas Dedi itu puas dengan pelayanan kita. Dan tidak Mas Dedi sama Mas Binti Mas Dedi sama Mbak Binti saja, kemarin saya ke Malang waktu 79 itu. Juga senang sekali. Terus ditata lagi. Karena apa? Karena sudah ada guide-nya, ibaratnya sudah ada penataan awal. Untuk melanjutkan penataan itu lebih bagus, lebih nyaman, lebih bisa. Gitu loh. Ini kemarin waktu nggak bisa seperti itu namanya. Kalau sudah tertata, setelah itu nggak ditata lagi, itu jenenge mau gak niat, itu jenenge wis ngawur, itu jenenge. Sama di Malang juga seperti itu. Akhirnya penataannya juga makin bagus. Setelah itu ndoleki barang, nyari barang yang penting itu tadi loh. Karena apa? Toko bahan bangunan jumlah itemnya kan ribuan, ribuan lah. Ratusan ribuan. Beda dengan toko sembako. Kalau kita iso kulak gak iso dodol, akeh tunggale. Iso kulak tok marun didele. Marun ana wong tuku ana barange gak regane. Rata-rata seperti itu. Soalnya kan banyak Mbak, jadi kan kota ini kan juga ada keterbatasan. Setelah itu biasanya biasanya acuan kita itu mencari nota beli. Nek si ono. Tahunan.
Tahunan. Kemarin Mbak Binti tuh di meja yang sana, namanya nota sama apa namanya itu? Nota mbak katalog. Iku nang ngene meja ku sampai Iya. Ya terus nek ndoleki nota ya apa, Mbak? Nggih dipadosi, Mbak. Kapan mari ini? Ini tempatnya katalog masih belum ada. Katalognya cat lho, Mbak. Sampeyan nggak kayak gini loh, rak gini, Mbak. Tapi cilik-cilik ae. Sesuai ambek itu. Seperti itu. Ya, inilah teman-teman, nggak terlalu panjang lebar. Aku nggak tahu omset. Ini kok omsetnya besar toko ini. Omsetnya besar. Ya tadi teman-teman sudah bisa tahu toh berapa persediaannya. Ya 3M lebih. Ya kalau memang 3M lebih satu hari dapat 20 juta itu wajar banget. Wajar. 20, 25, 30 itu wajar. Karena memang persediaannya seperti itu. Terus profitnya berapa? Wah, tak bukan komputer ya. Dikunci. Dikunci teman-teman. Alhamdulillah. Ini berarti begitu saya datang ke sini langsung disambut oleh Mbak dengan mesra, dengan senyum, berarti Mbak Binti sama Mas Dedi puas. Itu saja. Dan orang puas itu pasti doanya terbaik. Doanya terbaik. Kecuali saling mendoakan. Kalau memang Mbak Binti sama Mas Dedi itu nggak puas, saya kesini pasti nggak mau nemui. Dengan ditemui pun dengan paling dengan muka masam lah, dengan muka terpaksa. Tapi kalau ini tadi alhamdulillah berarti Mas Dedi sama Mbak Binti puas. Mudah-mudahan ya selalu baik hubungannya. Oh iya loh. Kenapa? Kalau bisa tuh kan nyari saudara gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan saling mendoakan apa juga mudah-mudahan tapi kalau kecewa enggak mungkin. Aku wis kalangan duit 20 juta, ternyata mesin kasir gak berjalan. Ternyata oleh noto mek ngunu-ngunu ae. Ya, kan seperti itu. Nah, kalau memang sama-sama ada menguntungkan, sama-sama ada nilai lebihnya di antara kita. Mas Dedi, Mbak Binti sudah membayar ke saya dengan biaya yang besar, terus saya juga mengeluarkan tenaga saya, mengeluarkan pikiran saya untuk menata ini dengan semampu saya, semaksimal mungkin. Nah, akhirnya hasilnya juga maksimal. Itu loh teman-teman. Bismillah. Ya. Panjang ya? Amat panjang ini. Insya Allah yang ditata-tata nanti insya Allah seperti ini. Ya. Demikian. Semoga video ini bermanfaat. Sing video rotok pegel tangannya. Terlalu panjang, Pak. Terlalu panjang gak apa-apa. Gak masalah, panjang. Sing gelem ndelok ya jadi delok. Sing gak gelem ndelok gak masalah. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman bagi yang toko-tokonya itu amburadul ternyata bisa untuk ditata ulang, bisa untuk ditata lagi dan bisa tahu asetnya berapa, omsetnya berapa. Dengan penataan yang bagus, insya Allah semuanya bisa teratasi teman-teman. Jangan pusing, karena sudah punya toko bahan bangunan kok pusing, nggak boleh pusing itu. Bersyukur akan menambah rezeki kita, akan menambah kenikmatan kita. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dalam mencari rezeki. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Binti. Mas Dedi, matur suwun. Bener lah.